Perkenalkan, nama saya Hubertus Thomas Falo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Asal sekolah SMA Negeri Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga video yang nanti saya buat dapat memberikan manfaat dan saya mohon masukan dan saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan, hari ini kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Dan salah satu memimpin kita untuk berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, apakah hari ini semuanya hadir? Ya. Oleh karena itu, Pak akan mengikuti kehadiran satu persatu ya. Ya. Jadi nanti Pak memanggil nama kalian dan menjawab siap hadir dan angkat tangan. Arianto Menu hadir. Destiana dulu. Hadir. Florence Sevina. Hadir. Rainer Smith Boki. Hadir. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita gelorakan semangat belajar kita. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada Tumbuhan. Apakah sudah pernah melihat tumbuhan? Sudah. Coba bisa toleh ke samping kanan itu di luar gedung ini. Apakah melihat tumbuhan? Lihat. Kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada Tumbuhan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari tumbuhan. Tumbuhan ini akan mengalami pertumbuhan dan Perkembangan. Nah, yang ingin Pak tanyakan adalah apa itu pertumbuhan? Kalau dilihat dari contoh pada tumbuhan tersebut, bisa menjelaskan pertumbuhan itu apa? Proses bertambah. Kalau dari saya, pertumbuhan itu proses bertambahnya ini batang tumbuhan, terus ini bertambah tumbuhnya ini apa daun dan bertambah panjangnya akar. Itu menurut saya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyimak materi yang akan Pak berikan dan nanti kita akan mengkaji atau menganalisis beberapa artikel atau gambar dan video yang nanti akan kita buat dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu kita diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi Pak sampaikan. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada Makhluk hidup. indikator pencapaian kompetensinya ada 4, yaitu 3-nya adalah indikator pencapaian kompetensi kognitif, sedangkan yang ini adalah indikator pencapaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Jadi IPK yang pertama adalah menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan IPK yang ketiga adalah menganalisis hubungan faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi 3 IPK ini adalah IPK untuk pengetahuan atau kognitif. Sedangkan
IPK psikomotorik adalah menyajikan karya tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), peserta didik dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman berdasarkan sikap rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, gotong royong, dan kreatif dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dalam pembelajaran itu kita mengutamakan sikap-sikap atau karakter seperti ini. Harus tanggung jawab, jujur, disiplin, gotong royong, dan kreatif dalam kita punya kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi nanti ada beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui, yaitu berdasarkan LKPD yang ada di masing-masing kelompok. Jadi langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan LKPD yang sudah dipegang. Ada tahap-tahap kegiatan pembelajaran hari ini, dimulai dari tahap pertama sampai pada tahap kelima. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menunjukkan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran itu nanti akan kita lalui bersama-sama. Nanti dalam bentuk kelompok kita akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kita kerjakan dalam setiap anggota kelompok. Jadi nanti kita akan dibagi dalam 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang untuk kita berdiskusi tentang masalah yang terjadi pada pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pak Guru akan menjelaskan sedikit pengantar umum materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya pada slide ini ada gambar saya sendiri, sementara saya mainkan biji dari tanaman pinang hias atau panen ekor tupai. Jadi ini adalah proses persemaian biji tanaman panen ekor tupai. Jadi kalau kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, akan dimulai dari biji. Nah, yang pertama adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah proses munculnya tanaman kecil atau plantula dari biji tumbuhan yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan biologi. Nah, ini gambar ini akan kita lakukan perkecambahan. Jadi perkembangan dimulai dari biji. Munculnya tanaman kecil atau plantula dari ini biji. Itu yang disebut perkecambahan. Dari perkecambahan akan berproses menuju ke pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tubuh volume yang seperti reversibel atau tidak kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Contoh dari pertumbuhan. Bertambah tingginya suatu tanaman. Bertambah tinggi suatu tanaman. Nah ini. Iya. Contohnya di sini, tanaman ini dia mengalami pertumbuhan. Dan dia sudah tambah tinggi, ini dia tidak akan kembali ke pendek. Dia sifatnya tidak kembali ke bentuk semula. Dia tinggi terus sampai tanaman ini bisa mati. Ini pun demikian. Tanaman akan mengalami pertumbuhan. Tinggi tanaman, jumlah daun, dan ukuran batang yang besar. Jadi kesimpulannya adalah tanaman ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu dilihat dari
Ukuran itu volume ini yang jumlah daun. Diameter batang bisa kita ukur, tinggi tanaman bisa kita ukur. Yang berikut adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang sifatnya fleksibel. Kembali ke bentuk semula. Contoh dari perkembangan apa? Kuku tentunya bunga, tidak apa? Contoh dari perkembangan itu kalau pada tumbuhan itu munculnya bunga. Ya, bunga, buah. Karena bunga adalah alat perkembangbiakan pada sehingga bunga itu akan mengalami proses perkembangbiakan atau kawin untuk menghasilkan keturunan baru. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi setelah kelompok dibentuk, kita akan mengerjakan tugas yang sudah termuat di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Materinya adalah pertemuan dan perkembangan pada Tumbuhan. Jadi di LKPD tersebut ada petunjuk umumnya. Di LKPD itu di tahap pertama itu mencermati artikel, video, dan gambar pada link yang tertera di LKPD atau pada barcode di samping, lalu identifikasi artikel, video, dan gambar tersebut dan buatlah dalam bentuk pertanyaan. Di situ ada 5 pertanyaan yang harus diisi. Ya. Jadi nanti menggunakan HP masing-masing untuk mengakses link tersebut, Ya. atau barcode tersebut, mengakses. Setelah itu dari tayangan yang ada di link tersebut dibuatlah dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu waktu diberikan 10 menit untuk kita mencermati tayangan artikel, gambar, dan video pada link tersebut, lalu buatlah dalam bentuk pertanyaan. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan. Setelah di scan itu nanti ada link di bawah itu berwarna biru untuk tanaman cabai, bisa dibuka. Jadi di link tersebut itu ada tayangan berupa artikel, terus video dan gambar. Jadi artikel itu tentang permasalahan pada tanaman cabai. Sedangkan video itu adalah tayangan proses pertumbuhan pada tanaman cabai. Jadi di situ nanti akan diidentifikasi lalu dibuatkan pertanyaan. 5 pertanyaan, dan pertanyaan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Baik, waktu selesai untuk kita membuat pertanyaan berdasarkan hasil analisis terhadap artikel, video, dan gambar yang
telah dicermati. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi berdasarkan buku paket yang sudah dibagikan, terus video pembelajaran yang ada pada barcode tahap 2 dan artikel atau materi ajar pada link yang kedua itu kita menggunakan referensi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Link dan barcode kedua ini dipakai untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat pada link pertama. Jadi di link yang kedua ini ada video pembelajaran dan materi ajar, ditambah lagi buku paket, itu dijadikan referensi untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Paham? Sudah. Jadi waktu 15 menit diberikan untuk kita menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Ya. Silakan. Ya, di situ ada temanya materi biologis SMA kelas 12 pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Terus di bagian bawahnya ada video pembelajaran. Dan di link tersebut kalau sudah terbuka itu dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi ada artikel, materi ajar, pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dan video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ditambah lagi menggunakan buku paket untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika tidak menemukan jawaban bisa mencari di Google sumber lain yang relevan sehingga kita bisa menemukan jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada yang mau bertanya silakan. Jika menemukan kendala silakan bertanya. Silakan. Ini fungsi untuk yang barcode kedua ini. Jadi isi dari barcode itu adalah video pembelajaran dan materi ajar. Seperti itu. Bisa paham? Bisa. Silakan kerja. Terima kasih Pak Guru. Sudah. Setiap kelompok diharapkan untuk aktif ya, untuk mencari jawaban dan diskusi dengan teman kelompok untuk menemukan jawaban sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diharapkan untuk setiap kelompok berdiskusi untuk merangkum informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau pertumbuhan, karakteristik utamanya itu pasti terkait sama penambahan ukuran nih. Ingat ya, penambahan ukuran. Jadi, mau itu penambahan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, bahkan sampai berat tanaman, itu termasuk pertumbuhan ya. Sedangkan nih, kalau perkembangan, karakteristik utamanya itu terkait sama proses menuju kedewasaan. Yang keras, maka perkembangannya juga nanti akan lambat. Jadi setelah menjawab pertanyaan tersebut, kita akan tuangkan dalam bentuk karya, yaitu karya dalam bentuk ini kue-kue dan cerpen. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 dan juga kelompok 4 itu tuangkan hasil diskusi dalam bentuk poin-poin, sementara kelompok 3 dalam bentuk cerpen. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan diberikan untuk menuangkan atau membuat poin-poin dan carta
dalam kelompok masing-masing. Waktu dan kesempatan diberikan. Dibuat dalam PowerPoint, kalau mau tambah animasi terserah. Untuk memperindah tampilan PowerPoint. Bisa toh? Bisa. Ada kendala? Tidak. Kalau ada kendala yang batuk, kasih tahu, jangan diam-diam. Ya. Baik, setelah kita berdiskusi dalam kelompok dan tadi dalam kelompok sudah menjawab beberapa pertanyaan yang telah diidentifikasi dan dituangkan dalam bentuk karya berupa poin-poin dan carta. Saatnya kita memasuki kegiatan presentasi. Presentasi ini akan dilakukan setiap kelompok dan nanti moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya beri kepada moderator untuk memandu jalannya kegiatan presentasi. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu rangkaian presentasi kita pada hari ini. Baik, langsung kita mulai saja dari kelompok pertama, kelompok Kakak Anggi, untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan para tumbuhan. Pertanyaan yang pertama, apa akibat jika tanaman cabai kekurangan air? Jawabannya, kekurangan air membuat tanaman cabai menjadi kering dan mati. Yang berikut, soal yang kedua, apa akibat jika tanaman cabai kelebihan air? Apabila jumlah air berlebihan, maka dapat menyebabkan kelembaban tanah yang tinggi dan merangsang munculnya penyakit akibat cendawan dan bakteri. Yang ketiga, sebutkan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor internal kedua yaitu gen dan hormon. Yang keempat, sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jawab, faktor luar atau eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu nutrisi, air, kelembapan, tanah, suhu, dan cahaya. Dari sini kita mengambil apabila dalam satu tanaman bila dia kelebihan air, maka tanaman itu akarnya akan kelembapan tanahnya tinggi, akarnya akan membusuk. Nah, jadi dia kekurangan air, dia akan mengering. Jadi tumbuhan tersebut memerlukan nutrisi yang cukup. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, mungkin dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain. Mungkin dari kelompok 3 atau dari Pak Guru ingin bertanya. Coba kembali ke pertanyaan yang ke-3 atau ke-4. Ya, di bagian ke-4 itu pertanyaannya adalah sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jawabnya faktor luar, yaitu Lingkungan, yaitu nutrisi, nutrisi, air, kelembapan, tanah, suhu, cahaya, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hubungan antara
nutrisi dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana hubungan antara nutrisi dan pertumbuhan pada tanaman. nutrisi pada pertumbuhan tanaman. Hubungan antara nutrisi dan pertumbuhan pada sebuah tanaman. Dalam proses pertumbuhan suatu tumbuhan, dia memerlukan yang namanya nutrisi. Jadi hubungannya itu nutrisi itu dia membantu nutrisi atau makanan. Jadi dia membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Berarti tanaman itu membutuhkan makanan untuk dia bisa bertumbuh dan berkembang. Begitu. Ada tanggapan lain? Dari saya cukup jelas, saya kembalikan. Baik, saya boleh bertanya di nomor 2, soal nomor 2 soalnya kan apa akibat jika tanaman cabai kelebihan air? Terus jawabannya, apabila jumlah air berlebihan, maka dapat menyebabkan kelembaban tanah yang tinggi dan merangsang munculnya penyakit akibat daun dan bakteri. Di sini saya garis bawahi penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang dapat menyerang cabai tersebut. Saya mewakili kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terdapat 2 macam penyakit busuk yang bisa menyerang tanaman cabai, yakni busuk cabang dan busuk kuncup. Busuk cabang pada tanaman cabai disebabkan oleh Phytophthora capsicum. Menyerang saat musim hujan dapat menyebarnya sangat cepat. Busuk kuncup disebabkan oleh cendawan Consaurum sp. Sekian dari kami. Siap, pas. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Di sini saya akan menambah pada jawaban nomor 2. Jika ini tanaman cabai ini kelebihan air juga, dia akan kelembaban tanah yang tinggi akan menyebabkan akarnya membusuk dan tanaman tersebut akan mati. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok KKL. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini kami sudah menyiapkan 5 soal. Nomor 1-nya itu, apakah dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor tertentu? Jawab. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Soal nomor kedua, apakah hormon bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jawab, hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifasi enzim. Soal nomor 3, tanpa cahaya, apakah tanaman masih dapat tumbuh dan ke arah mana pertumbuhannya? Jawab, tanpa adanya cahaya akan terjadi peristiwa etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat yaitu tidak normal. Cahaya matahari tidak dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, namun membantu tanaman tumbuh dengan sehat dan normal. Sekian hasil presentasi dari kami. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk setiap kelompok bertanya. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan dari setiap kelompok untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan terhadap kelompok
tiga yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan, untuk menuliskan pertanyaan, baik dari kelompok lain atau dari guru di KPD yang disediakan. Tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan? Dari kelompok 1, silakan. 1 pertanyaan. Ya, silakan. Baik. Apa kaitan antara faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Apa kaitan antara faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa hubungan antara faktor eksternal dan internal dalam pertumbuhan dan perkembangan? Hubungannya, faktor dari dalam dapat mempengaruhi faktor dari luar dan sebaliknya karena keduanya memegang peranan penting sebagai kesatuan dan kesinambungan untuk perkembangan organisme. Sekian jawaban dari kami. Pas. Apakah pas atau kurang pas? Baik, Terima kasih. baik, tidak ada tanggapan dari kelompok 2. Pas. Pas. Oke, mungkin kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Guru untuk lanjut. Baik, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan selanjutnya setelah dirangkum hasil diskusi kelompok, dianalisis untuk kita carikan solusi bersama dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu waktu 5 menit diberikan untuk membuat kesimpulan akhir dari masing-masing kelompok. Waktu dan tempat disilakan. Baik, setelah masing-masing kelompok menuliskan hasil kesimpulannya, waktu selanjutnya setiap kelompok menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil diskusi yang sudah dibuat tadi. Silakan masing-masing kelompok menyampaikan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menarik kesimpulan dari 5 soal yang telah kami buat tadi. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah proses yang kompleks dan bergantung pada faktor genetik dan lingkungan. Proses ini memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam ekosistem. Sekian kesimpulan yang kami ambil. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dari 5 soal yang sudah kami siapkan. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Perkembangan pada tumbuhan merupakan diferensiasi atau spesialisasi sel atau bagian-bagian tumbuhan untuk melakukan fungsi khusus atau menjadi dewasa. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kami akan menyampaikan kesimpulan kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, grafik dan sebagainya. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan, tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok sampai pada pembuatan kesimpulan. Mari kita berikan apresiasi dengan memberi aplaus.
Jadi kesimpulan akhir dari hasil diskusi kita hari ini adalah semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan Perkembangan. semua makhluk hidup mengalami perubahan. Biologis. Perubahan biologis tersebut disebabkan karena semua makhluk hidup mengalami Pertumbuhan dan perkembangan. perubahan biologis tersebut disebabkan karena Faktor internal, pertumbuhan dan jadi ada dua faktor, itu faktor internal dan faktor eksternal. internal atau faktor dua. Faktor internal itu berupa gen dan hormon, dan hormon. sedangkan faktor eksternal itu terdapat di lingkungan seperti Air makanan, suhu kelembapan, nutrisi atau makanan, dan pH. Jadi itu adalah kesimpulan akhir. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita bisa mengerjakan teka-teki silang. Masing-masing kelompok bisa mengisi kotak-kotak dengan dia punya pertanyaan. Contohnya nomor 1 tumbuhan. Plantai. Silakan maju untuk isi. Ya, nomor 1 adalah tumbuhan atau plantai. Terlanjut ke nomor 2 menurun cara makan. Silakan, ini angin. Ya, nama lain dari calon akar adalah radikula. Yang ketiga mendatar, proses penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Huruf pertama adalah I. Silakan. Ya. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Ini biasanya pada saat proses berkecambahan. Yang berikut 4 menurun. Hormon yang berfungsi untuk memperlambat guburnya daun. Silakan. Ya, hormon yang berfungsi untuk memperlambat guburnya daun disebut hormon auksin. Yang kelima mendatar, mineral yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Ya, nutrisi atau mineral yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Nutrisi atau tadi apa? Makanan. Yang berikut 6. Pelarut dan media untuk terjadinya reaksi metabolisme tubuh. Silakan, Yos. Ya, mantap. Mari kita tepuk tangan. Baik, sebelum kita memikirkan pembelajaran kita hari ini, ada tes akhir pembelajaran dalam bentuk uraian 5 nomor. Nanti waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembar ini. Baik, sudah? Kalau sudah silakan kumpul dan sudah dikerjakan. Setelah kita melewati rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, di sini ada lembar refleksi untuk kita melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan diisi ya. Baik, kalau sudah mengisi lembar refleksi tersebut, silakan dikumpulkan kembali untuk kita bisa lihat jawaban. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi tentang metabolisme. Oleh karena itu, hanya ini saja kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama bahwa kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Amin. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang untuk kita semua.